Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan masuk dalam pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda juga yang mengikuti pelayanan ini, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita arahkan hati kepada Bapa di sorga. Yesus. Haleluya. Asyahimimah hasanai. Yahweh barabasuma tayanaya lagaya wasadin. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus. Memuliakan Engkau untuk saat ini. Kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Kami mau mendengar firman-Mu dan juga doa pertolongan dari Tuhan kami butuhkan saat ini. Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu yang percaya, yang saat ini bahkan sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Engkau tolong mereka menyadari kuasa-Mu masuk dalam tubuh mereka, masuk ke dalam hati mereka, jiwa mereka, menyembuhkan dan melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu membuka seluruh rangkaian ini dalam nama Tuhan Yesus dan menghardik segala kuasa yang berbeda dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Matius 12 ayat 31 sampai 37. Yesus dan Betsebul. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Penonton sekalian, delik ini sebenarnya dimulai dari perkataan orang Farisi. Coba tolong dibaca ayat 24. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Betsebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Iya, sebenarnya Tuhan kita Yesus melepaskan orang yang kerasukan roh jahat, yang buta dan tuli. Setelah orang itu dapat lagi bicara dan melihat, maka orang-orang memuliakan Allah. Intinya dengan mengatakan dia ini anak Daud.
Tetapi orang-orang Farisi itu, mereka mengatakan seperti dalam ayat 24 tadi. Dia mengusir setan dengan Belzebul atau penghulu setan. Kemudian kita baca tadi yang mulai ayat 31 kan. Intinya Tuhan Yesus mengatakan mengenai hujat pada anak manusia itu diampuni. Hujat kepada Bapa diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus berkata ini karena orang Farisi mengatakan dia, maksudnya Yesus Tuhan, mengusir setan dengan penghulu setan. Artinya apa? Roh setan dia usir dengan roh penghulu setan. Dan roh yang bekerja kepada Tuhan Yesus mereka katakan adalah Belzebul, penghulu setan. Artinya sebenarnya mereka memang menghujat Tuhan Yesus, tapi juga menghujat Roh Kudus. Sehingga perkataan Tuhan Yesus jelas sekali mulai 31 sampai terakhir 37. Yang dia maksudkan itu akan mengalami penghakiman akhir itu, penghakiman akhir, pengadilan akhir, itu kata-kata yang sia-sia. Itu memang akan dihakimi. Dan apa yang diucapkan orang itu memang akan menjadi berkat bagi dia, membawa keselamatan atau menjadi kutuk. Ya, jadi coba ulang ayat 37 sekali lagi dibaca. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jelas sekali. Ini akan membawa berkat, kata-kata kita membawa berkat, bisa menyelamatkan kita, menolong kita, tapi juga ternyata bisa membuat kita terhukum. Maksudnya pertama-tama dalam momen ini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa mereka telah melakukan hujat kepada dirinya, itu tidak apa-apa, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Sebenarnya posisi Roh Kudus bagaimana sehingga tidak dapat diampuni? Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Allah dan Roh Kristus. Esensi pribadi daripada Allah Bapa di sorga itu dan Kristus Yesus Tuhan. Dia disebut Roh Kudus. Dia sebenarnya tidak terpisah. Tidak terpisah. Kesalahan kalau orang berpikir bahwa Roh Kudus itu sebuah oknum yang berbeda, cuma manifestnya itu saja yang seperti berbeda. Tapi itu adalah esensi dari diri Bapa dan Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus bilang dalam Injil Yohanes, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kan berarti Yesus menjelaskan sebuah pribadi yang manunggal antara dia dan Bapa. Ya memang orang bilang dia itu anak. Tetapi dia sejajar. Dalam kealahan itu dia sejajar. Dan memang kalau kita baca juga Kejadian, itu ada Dewan Musyawarah Allah yang selalu bilang, kitab Kejadian maksud saya kan, baiklah kita menciptakan manusia. Dia sebut, baiklah kita, seolah-olah Allah itu ada beberapa. Jadi ini oknum roh yang ada pada Bapa di surga dan yang ada dalam Kristus itu yang tidak boleh dihujat. Siapapun dia yang menghujat itu pasti kena. Termasuk orang Farisi telah melakukan hal yang jahat ini. Sehingga Anda kalau baca itu kan jelas sekali sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu sebenarnya orang Farisi telah menghujat Roh Kudus. Pertama-tama menghujat Yesus dengan mengatakan dia mengusir setan dengan penghulu setan, Belzebul.
Lah, itu di mana? Kuasa yang bekerja. Tuhan Yesus menjawab delik itu bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Yang berarti kerajaan Allah itu telah datang. Nah, posisi orang Farisi sama juga dengan ahli Taurat dan orang Saduki. Secara umum, tentu ada bagian-bagian yang lain, itu orang-orang pribadi yang selamat. Kalau kita lihat, secara umum mereka itu anti roh yang bekerja pada Tuhan Yesus. Mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Sehingga dia harus dihukum mati di kayu salib. Nah, ini masalahnya. Sebenarnya itu juga sebuah penghujatan. Kenapa? Yang mereka marah, pertama Yesus, kedua, roh yang bekerja padanya yang telah mengacaukan seluruh Israel. Seluruh wilayah Palestina itu, tanah Palestina kacau. Kenapa kacau? Jemaat mereka yang mula-mula dengar-dengar pada mereka dengan adanya Yesus, telah berbondong-bondong mengikuti Yesus. Seolah tidak peduli dengan mereka. Ini mereka marah. Dan mereka cari jalan bagaimana untuk membunuh dia. Nah, sebenarnya bukan cuma Yesus pribadi yang mereka maksud, tapi roh yang bekerja pada Tuhan Yesus, yang juga adalah roh Allah. Ini yang mereka hujat. Kesiapan hati batin kita untuk menerima kenyataan bahwa kuasa Tuhan bekerja itu penting sekali. Sebab kalau hati dan jiwa kita tidak siap, kita bisa jadi seperti orang Farisi ini. Mereka tidak tahu apa, cuma karena mereka mau mengalihkan perhatian, jangan Yesus itu jadi top. Memang sudah top. Jadi mereka bantai dia demikian rupa dengan mengatakan kuasa yang bekerja padanya itu kuasa penghulu setan, Beelzebul. Tuhan Yesus bilang, bagaimana sebuah kerajaan terpecah-pecah? Ya memang itu tidak mungkin. Intinya kita harus siap. Dan sekarang review lagi perkataan-perkataan Anda. Jangan-jangan tahu-tahu misalnya Anda sudah penalti. Kenapa? Telah menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus kan bisa saja bukan orang awam. Bisa saja itu para pelayan di gereja dan para pendeta. Mereka yang tidak mengerti karena merasa tersaingi, maka mereka mulai melakukan penghujatan. Penonton sekalian, kata-kata yang sia-sia akan dihakimi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ucapan kita intinya bisa membuat kita tertolong, diselamatkan. Dan ucapan kita bisa membuat kita dihakimi. Artinya apa? Binasa. Masalah yang serius ini terjadi kalau kita sembarangan berbicara, apalagi itu menyangkut roh yang bekerja pada Kristus dan juga yang bekerja pada Allah Bapa di sorga. Itu roh yang sama. Saudara penonton, inti dari firman Tuhan ini, memang Tuhan Yesus telah mengeksekusi orang Farisi itu. Dia sudah eksekusi. Mereka menghujat dia tidak apa-apa, tapi telah menghujat Roh Kudus. Itu tidak terampuni. Sampai kapanpun di dunia ini, kata Tuhan Yesus, dan di dunia yang akan datang, maksudnya di mana? Di hari penghakiman terakhir mereka tidak akan lolos. Nah, jika mungkin ada perkataan kita yang salah, kita harus betul-betul berdamai dan bertobat. Jangan-jangan kita di gereja tapi sebenarnya sudah ditolak Allah. Sudah ditolak Tuhan. Seperti gambaran bagaimana Tuhan Yesus tidak suka sama sekali terhadap orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Dia selalu mengecam mereka. Karena cara pikir mereka seolah mereka juga lebih benar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu harus dipunahkan. Kenapa? Karena itu membuat organisasi sinagog terancam. Ini masalahnya. Jadi, yang kita harus buat
berhati-hati dalam berbicara, apalagi menyangkut Roh Kudus Tuhan. Jangan sampai menghujat dia. Karena ini Roh Tuhan dan juga Roh Allah. Nah, penonton sekalian, kalau kita tahu bahwa menghujat Roh Kudus itu sangat berbahaya, tentunya masing-masing kita akan memperingatkan kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita bahwa itu sebuah bahaya. Saya dahulu, waktu baru mulai, saya tidak menghujat, saya hanya mengatakan, teman saya dan saya mengatakan, mereka panggil ibadah kan, tiba-tiba kan mereka langsung berbahasa roh. Karena kami dua tidak mengerti, kami langsung cepat-cepat berdiri dan lari. Dan teman saya bilang begini, Marcel bilang, Evan, bahasa apa itu? Kita ingin tahu bahasa apa itu. Tapi pada akhirnya kan, di lewat persekutuan itu, kami berdua terjaring. Tidak lama kemudian, mungkin 6 bulan, cara mereka itu sangat baik. Misalnya saya dikirim ke S2 misiologi. Si Marcel dikirim lagi untuk pekerjaan pelayanan, membantu orang-orang miskin. Nah, akibatnya kemudian kami terlibat dalam pelayanan itu. Tidak ada kata-kata yang sifatnya menghujat, cuma kami bingung. Memang masalahnya penting sekali perhatikan, kalau dalam sebuah ibadah, Anda mungkin karismatik, dan di situ ada orang yang tidak karismatik, lebih berhati-hati, jangan sampai mereka juga menghujat roh. Cuma memang, ada si Bro Henry Siombing tanya kepada saya, kenapa banyak bahasa roh? Saya bilang menyangkut masak. Ada juga memang yang bahasa rohnya kurang. Atau misalnya seperti Pastor John Mellor, Anda mau dengar beliau berbahasa roh, hampir di semua video hampir tidak ada. Kalau Pastor Mark Hemmans itu masih ada. Kedua beliau itu di Australia. Kalau Anda lihat juga Pastor Melbourne berbahasa roh tapi sedikit. Atau Prophet Yesua juga sedikit. Tapi begitu sampai di masapnya misalnya David Oyadepo, itu bahasa roh melulu. Muridnya Paul Enense juga bahasa roh terus. Dan orang-orang mengalami kesembuhan dan pelepasan, mengalami jamahan Tuhan. Nah, ini masalahnya, tergantung masap. Atau kalau Anda lihat Bishop Duncan William, Anda akan segera tahu, oh iya, beliau ini juga banyak berbahasa roh. Nah, ini penting sekali diingat, persiapan kepada kita, agar jangan kita salah. Tanpa Anda sadari, karena hati itu tidak baik, tidak benar, keluar kata-kata yang menghujat Roh Kudus. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi intinya kalau pribadi orang itu gelap, bisa kata-kata yang gelap juga keluar, yang bahkan dia tidak sadar itu apa, otomatis itu menjadi berkat bagi dia. Dan kalau tidak benar orangnya, kata-kata ucapannya tidak benar dan mengakibatkan penghukuman atau penghakiman. Saya kira firman Tuhan ini jelas, berharap kita waspada agar kita tidak salah dalam menilai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.